Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, yaitu Strategi dan Substansi Dakwah Khulafaur Rasyidin. Semoga nantinya teman-teman bisa memahami materi yang saya sampaikan. Uh, Maka silahkan disimak materi yang akan saya sampaikan. Langsung saja di sini eh, materi ini terdiri dari beberapa submateri. Yang pertama kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq. Eh, itu terdiri dari pembukuan Al-Quran perlu dan perluasan wilayah baru. Adapun kebijakan dan strategi dakwah Umar bin Khattab itu terdiri menjadi empat, yaitu pengembangan wilayah Islam, eh, yang kedua membagi wilayah pemerintahan, yang ketiga mengeluarkan undang-undang, dan yang keempat membentuk beberapa dewan. Masuk saja, di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang kebijakan dan strategi dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, nama asli Abu Bakar As-Siddiq ialah Abdullah ibnu Abi Quhafa Utsman ibnu Umar, yang sanad keturunannya masih bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu pada Ka'ab. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Adapun pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah dilakukan atas kesepakatan orang Muhajirin dan Ansor, lantaran terjadinya kevakuman dalam kepemimpinan umat Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW. Eh, Sedangkan orang yang pertama kali membaiat Abu Bakar ini menjadi khalifah ialah Umar bin Khattab. Kemudian diikuti oleh seluruh orang Muhajirin dan Ansor. Selanjutnya peristiwa terjadinya pembukaan Al-Quran. Nah, peristiwanya dimulai saat perang Ridha yang menimbulkan banyak korban, termasuk sebagian para penghafal Al-Quran. Kenyataan ini sangat merugikan sekaligus mengkhawatirkan jika semakin banyak penghafal Al-Quran yang gugur, akibatnya Al-Quran bisa hilang. Menyadari hal ini, Umar bin Khattab mencatat semua hafalan Al-Quran pada para sahabat yang masih hidup. Dengan demikian, Al-Quran dapat diwariskan sebagai eh, gena- kepada generasi mendatang. Eh, Namun awalnya Abu Bakar ragu apakah harus menerima usulan Umar bin Khattab atau menolaknya. Eh, Ia ragu sebab Nabi belum pernah melakukannya. Namun Umar bin Khattab berhasil meyakinkan Abu Bakar bahwa pengumpulan Al-Quran akan sangat bermanfaat bagi keutuhan Al-Quran sendiri. Akhirnya berkat bujukan Umar bin Khattab, Abu Bakar menugaskan Said bin Sabit untuk memimpin pengumpulan Al-Quran. Said ini ditunjuk karena ia pemuda yang cerdas dan berpengalaman mencatat ayat-ayat Al-Quran. Said bin Sabit dapat melaksanakan tugasnya yang diberikan tersebut dengan baik. Selanjutnya ada perluasan wilayah atau futuhat. Nah, keberhasilan dalam peran Rida ini menjadi Rida, ancaman dari Jazirah Arab dapat dikatakan teratasi. Namun, ancaman dari luar sedang bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar, sebagaimana pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersifat sentral.
Nah, ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan tersebut dalam upaya memperluas wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria. Nah, untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu yang pertama ada Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di bagian Damaskus, ada Abu Ubaidah bin Jarrah yang ditugaskan di Homs sebagai panglima besarnya. Yang ketiga ada Amru bin As yang ditugaskan di Palestina. Dan yang terakhir ada Surahbil bin Hasanah yang ditugaskan di Yordania. Selanjutnya ada kebijakan dan strategi dakwah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini dilahirkan 13 tahun setelah tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, nama asli Khalifah Umar bin Kalu Khalifah Umar bin Khattab ini adalah Umar ibnu Khattab, ibnu Nufail, ibnu Abdil Usa, ibnu Rabah. Nah, Umar bin Khattab ini juga dijuluki sebagai Abu Habshin yang didapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Gelar tersebut didapatkan dari Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW yang melihat sifat tegas yang dimiliki oleh Umar bin Khattab ini. Uh, Abu Abu Habshin ini merupakan julukan bagi singa. Bagi beliau adalah orang yang pertama yang dijuluki sebagai Amirul Mukminin secara luas oleh umat. Nah, kekhalifahan Umar ibn, Ibnu Al-Khattab berlangsung selama 10 tahun, 6 bulan lebih 3 hari. Semenjak tanggal 23 Jumadil Akhir 13 Hijriah hingga 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Selanjutnya ada pengembangan wilayah Islam. Nah, pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, usaha pengembangan wilayah Islam terus dilanjutkan. Nah, kemenangan dalam perang Yarmuk pada masa Abu Bakar membuka jalan bagi Umar untuk meningkatkan lagi usahanya. Dalam pertemuan di Ai- Nadin tahun 16 Hijriah 636 Masehi, tentara Romawi dapat dikalahkan. Selanjutnya, beberapa kota di pesisir Syria dan Palestina serta Jaffa, Gisar, Ramlah, Tipus, Uka, Askalon, dan Beirut dapat ditundukkan pada tahun 18 Hijriah atau 638 Masehi dengan diserahkan sendiri oleh Patrik kepada Umar bin Khattab. Nah, Khalifah Umar bin Khattab melanjutkan perluasan dan pengembangan wilayah Islam ke Persia yang telah dimulai sejak masa Khalifah Abu Bakar. Nah, pasukan Islam yang menuju Persia ini berada di bawah pimpinan Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam perkembangan berikutnya, berturut-turut dapat ditaklukkan beberapa kota seperti Kadisiyah pada tahun 16 Hijriah atau eh, 636 Masehi, kota Jalula pada tahun 17 Hijriah atau 638 Masehi, Madain pada tahun 18 Hijriah atau 639 Masehi, dan Nahawat pada tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi. Nah, Khalifah Umar bin Khattab juga mengembangkan kekuasaan Islam ke Mesir. Nah, pada saat itu penduduk Mesir, yaitu suku bangsa Kipti, sedang mengalami penganiayaan dari bangsa Romawi dan sangat mengharapkan bantuan dari orang-orang Islam. Setelah berhasil menaklukkan Syria, Palestina, eh, Khalifah Umar bin Khattab
memberangkatkan pasukan yang berjumlah 4.000 orang menuju Mesir di bawah pimpinan Amr bin As. Sasaran pertama adalah menghancurkan pintu gerbang Al-Arishi, lalu berturut-turut Al-Farma, Bilbis, Tendonius, Ain Sains, dan juga berhasil merebut benteng Balil dan Iskandaria. Selanjutnya mengeluarkan undang-undang. Nah, di antara jasa dan peninggalan Umar bin Khattab selama ia menjabat khalifah adalah menerbitkan pemerintahan dengan mengeluarkan undang-undang. Diadakannya juga kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, ukuran dalam jual beli, mengatur kebersihan jalan dan lain-lain. Selanjutnya dalam pemerintahan Umar bin Khattab ter- eh, membagi wilayah pemerintahan dan membentuk beberapa dewan. Nah, Umar bin Khattab membagi wilayah pemerintahan. eh nah, Khalifah Umar bin Khattab juga membagi daerah menjadi beberapa daerah pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Khalifah bertindak sebagai pemimpin pemerintahan pusat, sedangkan di daerah dipegang oleh para gubernur yang membentuk tugas pemerintahan khalifah di daerah-daerah. Selanjutnya, Umar juga membentuk beberapa dewan, di antaranya Dewan Pembendaharaan Negara dan Dewan Militer. Ia juga membentuk utusan kehakiman, di mana hakim yang terkenal pada waktu itu adalah Ali bin Abu Thalib. Eh, Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa memahami eh, materi yang telah saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.